Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Sobahul khair. Ni hao ma. Oke, sebelum pembelajaran saya paparkan, saya akan mengingatkan kalian tentang pentingnya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Di saat pandemi seperti ini kalian kan was-was ya tentang virus dan lain sebagainya. Saya harapkan kalian tidak berkerumun, tidak kalian berpergian kemana-mana untuk menjaga kesehatan kalian. Dan saya harapkan walaupun kalian belajarnya online, lebih rajin lagi, lebih bisa berprestasi dan harus menjaga kesehatan. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Sebelum materi saya mulai, kalian pernah nggak sih mikir belajar itu apa sih? Kenapa penting belajar? Tahu nggak kayak gitu? Nah, tujuannya yaitu kalian dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi apa yang penting yang bisa kalian pakai untuk belajar kalian. Selanjutnya belajar. Pengertian belajar itu yaitu proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap kalian. Belajar terjadi secara terus-menerus. Belajar itu berproses dan belajar itu tidak hanya kalian alami saat SD, SMP, atau SMK, bahkan kuliah, tapi dari kalian kecil, dari kalian bayi, kalian tuh sudah belajar merangkak, belajar berjalan, sopan santun pun sudah diajarkan dari kalian bayi. Nah, belajar itu sifatnya jadi terus-menerus belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu yang namanya belajar. Jadi tidak ada anak yang bodoh sebenarnya, tapi mereka bisa tidak memakai gaya belajar dengan baik atau tidak, ya. Nah, ada 3 poin nih, 3 poin untuk tahu gaya belajar kalian seperti apa. Ada 3. Yang pertama adalah gaya tipe belajarnya visual. Visual itu menggunakan indera mata sebagai alat menyerap informasi, ya. Belajar dengan cara melihat pakai mata. Nah, orang-orang visual ini biasanya banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Kalau guru itu kan biasanya menceritakan kepada kalian, menjelaskan lisan seperti ini. Kadang ada anak yang tidak paham. Pahamnya hanya dibaca bukunya, membaca buku atau melihat gambar, itu lebih paham. Itu orang visual. Karena apa? Mereka mudah mengingat. Kalau membaca, mereka paham, mereka ingat. Oh iya, halaman segini, bagian mana, itu menjelaskan tentang materi apa. Itu lebih gampang seperti itu. Itu orang-orang visual. Nah, ciri-cirinya seperti ini kalau orang visual. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi langsung, jadi dia lebihnya ke lisan, lebih ke tulisan maksud saya. Terus yang selanjutnya membaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan. Rapi, teratur, teliti, perencanaan yang baik. Nah, terus strateginya, bagaimana sih strategi belajar visual itu? Tipe visual yang pertama adalah belajar dengan gambar-gambar. Jadi kalau kalian lihat anak TK itu kan banyak buku gambarnya bergambar, itu mudah diingat karena apa? Kalian lihat, oh iya ini gambar ini materi apa, seperti itu. Terus yang kedua, belajar dengan diagram atau peta. Belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda yang penting. Biasanya itu dipakai untuk kayak buat mapping materi kalian. Jadi di kotak-kotak materinya, disimpulkan ini apa, itu lebih mudah diingat. Terus membuat pengelompokan. Biasanya pengelompokan ini berdasarkan materinya seperti apa, dikelompokkan apa, diwarnai lah, diapalah, ditulis. Nah, itu tipenya visual. Oke, yang kedua itu tipe auditorial. Apa sih tipe auditorial? Tipe auditorial yaitu tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Tadi kebalikan dari visual, ya. Jadi kalau dia disuruh baca itu malas, disuruh bikin peta
nah itu males, dia pengennya apa? Diceritakan oleh gurunya atau memang dijelaskan ulang kembali oleh temennya, itu lebih paham. Kalau yang auditorial, orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia didengarkan dari orang lain. Jadi temannya ngebacain, temannya menjelaskan ABC, dia lebih paham, masuk ke otak daripada dia untuk membaca sendiri. Nah, terus ciri-cirinya orang auditorial itu yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Jadi kayak ngacak. Saya ngafalin tentang pelajaran PPKN contohnya. Ini gimana tentang undang-undang dan lain sebagainya. Jadi tanya jawab bisa dengan diri sendiri. Terus yang kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar karena dia konsentrasi, ingin berbicara sendiri, ingin belajar sendiri. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita, kayak gitu kan, aktif orangnya. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Tadi kebalikan lagi dari visual. Yang terakhir adalah suka menjelaskan dengan panjang lebar daripada merangkum. Kalau visual itu kan anaknya suka merangkum, suka menulis, kayak gitu kan. Kalau auditorial enggak, dia lebih baik menjelaskan. Karena kalau suka merangkum, disuruh merangkum itu tidak bisa menjabarkan dengan kata-kata tulisan seperti itu ya. Terus strateginya bagaimana sih belajar tipe auditorik? Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita, didongengin ya maksudnya. Yang kedua, menulis ulang dipelajari atau diringkas, dari didengar terus mungkin ditulis juga bisa, tapi kan tidak hanya merangkum saja, dia lebih mengingat lagi seperti apa. Terus kalau sudah seperti itu, strateginya apalagi? Diskusi, debat melalui ya omongan dia seperti apa, menjelaskan lagi kayak gitu. Mendengarkan dulu kaset, seminar atau video dan lain sebagainya ya. Seperti itu yang auditori. Yang selanjutnya yang terakhir adalah tipe belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Kalau di kita itu contohnya anak TKJ, mungkin gurunya menjelaskan tentang perakitan komputer dan lain sebagainya, menjelaskan di kelas, ditulis, digambar, mungkin udah paham kalian. Tapi kalau langsung praktek, kita ke lab nih, bongkar pasang komputer dan lain sebagainya, sambung-sambung kabel dan lain sebagainya, kalian lebih paham karena apa? Kalian praktek langsung. Oh iya, ini seperti ini ya, sambung kabel seperti ini, bongkar pasang seperti ini, itu lebih paham. Nah, ciri-cirinya orang yang kinestetik adalah yang satu bicara dengan pelan, yang kedua banyak bergerak, sulit untuk duduk diam, orangnya aktif atau mungkin hiperaktif, menghafal dengan berjalan bolak-balik, ya nggak bisa diam kayak gitu. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, kayak nggak bisa diam, tangannya gini kayak gitu, jadi mengisyaratkan sesuatu. Nah, seperti saya seperti ini ya. Terus yang selanjutnya menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Strategi belajar tipe kinestetik yaitu yang pertama kan pasti melakukan praktek. Yang kedua, mengamati demo atau contoh dengan nyata, konkret. Yang ketiga, drama, permainan, aktivitas lapangan itu yang disukai. Yang selanjutnya menggunakan model Lego atau alat-alat peraga. Yang terakhir adalah menggunakan gerak dalam belajar, jadi mencontohkan langsung. Nah, itu ada 3 tipe ya. Tadi 3 tipe cara belajar kalian. Kalau kalian masih mikir kenapa saya bodoh, kalian bukan bodoh, kalian hanya belum menemukan cara belajar yang tepat. Nah, coba kalian pikir lagi, kalian gali lagi diri kalian itu yang tepat yang seperti apa? Apakah auditori, visual, atau kinestetik, yang mana? Nah, kalau gaya belajar kalian sudah tepat, insya Allah kalian akan menjadi anak yang berprestasi. Atau kalau sudah menemukan, karena kan gaya belajar itu kunci utama untuk kalian belajar seperti apa. Kalian akan paham dan kalian akan menjadi tepat belajarnya seperti apa. Oke, sudah selesai. Semoga informasi yang saya paparkan berguna untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.